kita punya persamaan garis tersebut atau persamaan medan tersebut. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau semuanya sudah kenal, maka posisi itu punya koordinat x, y, z. Nah, ini kalau representasi gridnya. Nah, kalau saya breakdown pakai notasi seperti ini. Nah, tinggal diberikan angka kan, bisa kan semuanya kalau diberikan angka gitu. Nah, selain itu, kalau ditanya ini berkaitan dengan vektor, tadi kan kecepatannya panah merah kan ya. Panah merah itu ada arahnya. Kalau ditanya berapa kecepatannya, itu berarti berkaitan dengan kan panah itu kan bukan berkaitan dengan vektor. Kalau ditanya berapa kecepatannya, berarti kita berhubungan dengan magnitudo. Magnitudo itu ya kan, kalau dulu gitu kan ya, besaran kan, besarannya kecepatannya berapa, itu berarti kita perlu menghitung dari magnitudo vektor V ini. Berarti akar dari komponen X-nya, Vx kuadrat, Vy kuadrat, Vz kuadrat dijumlahkan, diakarkan. Atau kalau representasi pakai UVW, Anda bisa pakai ini. Ya kan ya? Nah, berarti itu kalau ditanya kecepatannya. Nah, berarti ilustrasinya kalau misalnya arah dua dimensi itu adalah seperti ini garisnya yang hitam tebal ini, V, arahnya ke sana begitu, berarti dia punya komponen yang lain, yaitu theta. Kan arah kan, ada arahnya, theta. Nah, theta itu kan bisa dihitung dari komponen ke arah Y dan arah X kalau dua dimensi. Ya kan, ini kasusnya dua dimensi kan ya. Jadi yang X-nya itu ini misalkan Vx atau U, ini Vy atau V kecil. Nah, ini arah vektor kecepatannya. Ya, berarti kan Anda bisa hubungkan sudut ini dengan diagram sederhana ini. Oke, nah sekarang berkaitan vektor posisi sudah. Vektor posisi ini ilustrasinya. Kalau vektor kecepatan sudah, demikian juga di breakdown seperti ini di teori potensial. Nah, sekarang bagaimana dengan streamline? Nah, streamline itu kan kalau di sini berarti garis yang mana? Kalau di sini. Yang biru atau yang hitam? Kalau streamline. Hitam ya. Berarti yang biru adalah vektor kecepatan. Nah, kan ini ada U, ini ada tetanya. Berarti ini berkaitan dengan posisi yang ada di satu titik singgung. Ya kan ya? Jadi streamline-nya garis, tapi vektor kecepatannya itu adalah pada satu titik. Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa persamaan dari streamline itu berhubungan dengan dy per dx sama dengan v per u pada satu titik tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa menyelesaikan bentuk ini, maka kita akan dapat persamaan garisnya. Kebayang nggak? Misalkan U dan V kan tadi bisa diganti Vx, Vy kan ya. Berarti kan bisa jadi angka gitu kan ya, konstanta. Nah, sekarang kita punya dy per dx. dy per dx-nya sama dengan misalkan angka begitu. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan bentuk turunan ini menjadi y sama dengan atau x sama dengan, berarti kan Anda punya persamaannya. Persamaan garisnya. Benar nggak? Nah, kira-kira kalau dy per dx ini mau dibuat atau dihilangkan d-nya, kira-kira diapakan? Diintegralkan. Oke. Jadi mudah kan ya? Jadi kalau sudah bisa diintegralkan, nah sekarang problemnya tinggal perhitungan integralnya. Nah, ini saya tulis di sini untuk reminder saja, siapa tahu ada yang terbiasa pakai Vx, Vy, Vz. Jadi kalau misalkan kita bicara dua dimensi, misalkan dy per dx, Vy per Vx begitu ya. Nah, berarti di sini kalau diintegralkan kiri dan kanan, maka nanti akan kita bisa breakdown sehingga kita bisa dapatkan persamaannya. Nah, sekarang kita coba dengan ilustrasi. Nah, misalkan ini kira-kira masih lancar nggak nih responnya nih. Nah, jadi kalau bentuknya yang ini saya berikan integral, kan kurang lebih jadi seperti ini, benar nggak? Vy-nya saya pindahkan gitu misalkan. Ya kan? Nah, misalkan Vy-nya itu adalah berupa Y,
Vx-nya berupa X. Nah, berarti ini kan bisa diperoleh apa nih kira-kira? Kan integral, coba. Gimana? Ln Y sama dengan ln X. Ada yang nggak setuju? Kan integral itu kan biasanya punya batas, punya rentang. Ya kan, berarti kita punya ln Y dengan batasnya, batas bawah, batas atas. Ln X juga punya batas bawah, batas atas. Nah, sekarang bagaimana supaya dapat Y sama dengan atau X sama dengan? Ya, berarti kan ini nanti biasanya kalau Anda dulu belajar integral itu kan harus integralnya kalau nggak ada keterangan batasnya kan tambah konstanta kan ya.